Selamat datang di video tutorial untuk melakukan registrasi pada aplikasi pendataan desktop. Siapkan kode registrasi sekolah Anda yang sebelumnya telah diberikan. Di sini saya akan mencontohkan sekolah dari SD As-Salam yang berada di Kota Bandung. Langsung saja. Setelah instalasi aplikasi berhasil dilakukan, maka akan muncul formulir registrasi seperti pada layar. Silahkan isi nama lengkap Anda, username yaitu email Anda, kemudian password. Di sini saya himbau untuk pengisian username dan password yang mudah diingat saja, karena jika Anda lupa, maka Anda harus melakukan beberapa tips agar password dapat di-reset kembali. Kemudian kode registrasi sekolah Anda. Klik save untuk menyimpan. Maka registrasi offline berhasil. Mengapa di sini offline? Karena status koneksi Anda adalah offline. Di sini tersimpan maksudnya data awal yang masuk ke aplikasi, yaitu kecamatan berjumlah 30 dan PTK berjumlah 17. Kemudian klik OK. Maka dengan ini registrasi sekolah berhasil dilakukan. Kami akan menerangkan beberapa bagian di dashboard ini sebelum kita mulai mengentri data pokok. Di tab informasi ini ada beberapa bagian seperti judul aplikasi, selamat datang, aplikasi pendataan pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Kemudian ada aplikasi yang berisi versi aplikasi. Di sini versi terakhir adalah versi 12. Kemudian ada kabupaten kota yang aktif dan sekolah yang aktif, yaitu SD As-Salam. Kemudian ada informasi seputar pendataan pendidikan dasar. Ada berita yang mana kedepannya akan secara otomatis terupdate sesuai berita yang ada di server pendataan. Kemudian ada kondisi kelas. Ini berupa chart, yang mana chart ini akan disesuaikan dengan data kondisi kelas yang Anda input. Baik kondisi kelas yang baik, kondisi kelas rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan rusak total. Kemudian ada tabel jumlah siswa. Ini menjelaskan jumlah siswa atau siswi di setiap rombongan belajar yang telah Anda input. Tabel ini secara otomatis terupdate sesuai data yang ada. Kemudian ada validasi data yang berfungsi untuk memvalidasi data, apakah data yang Anda input valid atau invalid sebelum dikirimkan ke server. Kita coba klik tombol validasi. Di sini dijelaskan berapa jumlah record yang warning, yaitu ada 32 record. Yang invalid ada 18 record dengan total 50 record. Data tidak akan terkirim ke server jika data masih ada yang invalid. Namun untuk data yang warning atau record yang warning, sistem masih bisa menerima. Jadi diusahakan tidak ada data yang invalid ketika kirim ke server. Di daftar kasus ini juga tertera mana saja record atau data yang invalid. Tinggal diarahkan ke salah satu baris, maka akan muncul tooltips yang menjelaskan data mana yang invalid dan yang warning. Kemudian OK. Dan seterusnya adalah kirim data. Fitur ini menjelaskan status koneksi Anda, apakah offline ataukah online. Jika offline, maka akan tertulis offline dengan warna merah. Namun jika online, akan tertulis online dengan warna hijau. Dan ada tombol simpan lokal. Ini disediakan jika status koneksi adalah offline. Saya contohkan dengan mengklik tombol simpan ini, maka akan muncul Windows yang meminta direktori penyimpanan. Misalnya saya simpan di desktop. Lalu OK. Maka akan muncul file tersimpan. Dengan begitu
Sehingga di desktop akan ada data hasil backup dengan format nama seperti ini. Dengan begitu maka data berhasil di backup. Namun jika online, saya contohkan sebentar, hidupkan wifi nya dulu. Nah, namun jika online maka akan muncul secara otomatis tombol kirim server, sehingga jika online Anda dapat mengirimkan data langsung ke server tanpa harus membackup data tersebut. Namun kami sarankan agar sering-sering membackup data Anda meskipun dalam keadaan status koneksi online. Ini diupayakan jika tidak terkirim ke server atau penguploadan ke server gagal dilakukan. Kemudian ada restore data. Ini berfungsi untuk merestore data yang telah Anda backup sebelumnya. Saya contohkan, klik restore, maka akan muncul konfirmasi apakah Anda akan meminta database yang telah ada dengan data hasil restore. Apakah Anda yakin? Jika Anda yakin, silahkan klik ya. Kemudian cari direktori tempat penyimpanan hasil backup. Tadi saya nyimpan di desktop. Kemudian open, data di restore. Maka aplikasi akan tertutup secara otomatis. Silahkan aplikasi dibuka kembali. Masukkan username email dan password yang sama ketika registrasi. Maka dengan ini data berhasil direstore. Demikian sedikit penjelasan tentang tab informasi ini. Untuk pengentrian data pokok akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih.